Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Elni Pujayanti di Ormas, obrolan mahasiswa Islam. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan coba ngobrol-ngobrol bareng teman-teman mengenai isu yang mungkin menurut teman-teman juga menarik, yaitu soal pendidikan. Tapi sebelum itu mungkin aku mau coba sapa-sapa dulu nih yang sudah hadir bareng kita sekalian di studio ini. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Elni. Oke, jadi pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita kedatangan 3 teman-teman mahasiswa ya, yang berangkat dari 3 latar yang berbeda. Ada di sini ada Lupi. Mungkin boleh perkenalan dulu. Halo teman-teman Sobat Rubin, nama aku Lupi Rianti dari jurusan Sosiologi UIN Bandung. Oke, boleh lanjut. Halo teman-teman, nama aku Ani Nuraini dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, lanjut. Halo teman-teman, aku Rizkia Fadila dari Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, berarti sebelum kita ngobrol nih, ada panggilan khusus gak sih kalau kalian biar enak gitu manggilnya? Barangkali ada yang beda? Oh iya, aku ada Kia sih. Oke, berarti dipanggilnya Kia. Kia. Oke, berarti ada Lupi, Ani, sama Kia. Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, mau tanya dulu kabar teman-teman sama mungkin kesibukan sejauh ini. Sibuk ngapain aja? Boleh dari siapa dulu? Ani dulu boleh. Kan sekarang libur ya, kalau hari-hari biasa mungkin kuliah. Kalau sekarang paling nyari-nyari seminar-seminar online gitu. Yang gitu-gitu aja, sama mempersiapkan belajar buat nulis jurnal kayak gitu aja sih kalau aku. Oke, berarti kalau Ani itu semester berapa sekarang? Semester 3 masih baru. Semester 3 masih baru berarti ya. Oke, lanjut. Lupi alhamdulillah baru melaksanakan sidang munakosa, alhamdulillah. Jadi sekarang sedang disibukkan mau daftar wisuda. Jadi lumayan agak ya itulah mempersiapkan itu. Terus sama ngajar di SOC, ngajar anak-anak. Oke. Ngajar apa tuh kalau boleh tahu? Ngajar geografi. Masya Allah. Siap. Boleh lanjut ke Kia barangkali? Ya, kalau Kia sendiri kan sekarang lagi libur, biasanya kan karena kuliah. Sekarang lagi libur itu dibarengin sama magang sih, lagi magang. Jadi doanya teman-teman semoga lancar. Amin. Semoga lancar. Berarti kalau magang ini ya, magang dari jurusan apa magang mandiri? Magang dari jurusan sih matkul. Oh, dari matkul. Ya. Oke, Masya Allah. Berarti meskipun libur ya, sekarang kan sesinya libur ya, tapi teman-teman masih ada aktivitas ya. Oke, sebelumnya kita makasih banyak buat teman-teman yang sudah berkenan buat ngobrol-ngobrol bareng kita di sini. Oke, teman-teman, ini nih, aku sebenarnya mau lempar ini ya, maksudnya obrolan dari tongkrongan ya, yang nyebutin kalau misalkan pendidikan tuh sesuatu senjata yang sangat mematikan. Yang sangat penting gitu. Karena apa? Karena dari sana kita bisa merubah dunia, katanya seperti itu. Nah, mendengar prakata itu atau mendengar obrolan itu menurut teman-teman ya, dari perspektif teman-teman sendiri, seperti apa sih kalian menanggapinya? Boleh barangkali dari Lupi dulu. Lupi, baik. Terkait dengan pendidikan ya, kalau misalkan di Lupi sendiri, basicnya sosiologi, belajar mengenai ya lumayan ada teori-teori gitu ya. Ketika tadi berbicara dunia, perubahan di dunia mungkin ya kayak gitu, berarti ini kaitannya ada perubahan sosial di situ. Nah, di sosiologi memandang pendidikan itu sebagai ya sama ya, sebagai sesuatu yang krusial atau penting gitu ya, di mana sistem pendidikan ini, karena kan di masyarakat itu terdiri dari beberapa sistem atau subsistem gitu ya di dalamnya. Nah, salah satunya itu pendidikan. Jadi ketika misalkan salah satu sistem itu tidak berfungsi, maka akan terjadinya kegoncangan gitu ya, ada sesuatu yang salah gitu di situ. Nah, ketika ini berbicara pendidikan tentunya sangat penting gitu ya. Nah, penting gimana? Ketika di pendidikan itu tidak hanya membahas mengenai nilai, norma kayak gitu ya, tidak hanya mengajarkan hal-hal itu, tetapi juga ada keterampilan. Nah, di mana keterampilan ini bisa ada
apa ya, suatu contohnya teknologi deh. Kalau misalkan di pendidikan kan dari keterampilannya gitu ya bisa menghasilkan teknologi. Nah, si suatu teknologi ini bisa menghasilkan suatu perubahan di masyarakat. Ketika misalkan sudah ada terjadinya banyak teknologi nih di masyarakat. Sekarang kan udah gampang ya, apa-apa bisa online, termasuk dalam pembelajaran, bisa kita jarak jauh juga bisa kita lakukan online gitu ya. Nah, kemudahan informasi kayak gitu. Jadi itu juga mempengaruhi struktur masyarakatnya gitu ya, bisa berubah dalam hal itu kan, jadi lebih mudah apa-apa, terus juga kita bisa kontak sama ya di belahan dunia lain gitu ya, kita bisa kontak-kontakan seperti itu. Berarti jadi penting kalau banget dilihat dari perspektif sosiologi memang berpengaruh ya pendidikan, maksudnya kalaupun enggak dirasakan maksudnya secara cepat gitu ya, tapi emang berpengaruh ya. Kita nggak bisa jauh-jauh dari sana ya. Betul. Oke. Gitu sih. Itu dari perspektif sosiologi gitu, yang emang kaitannya sama masyarakat lah ya, kehidupan kita sehari-hari. Kalau dari teman-teman berdua nih yang dari manajemen pendidikan Islam ya, seperti apa memandang itu? Boleh dari Ani dulu. Jadi kan pendidikan ini merupakan aspek yang paling penting ya di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita akan menjalankan kehidupan ini, kita ingin beramal, itu perlu ilmu. Dan ilmu ini didapat dari pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non formal atau pendidikan sepanjang hayat gitu. Jadi ketika mendengar statement tadi mengenai bahwa pendidikan ini dapat mengubah dunia, saya sangat setuju gitu. Contoh sederhananya, misalkan seseorang tuh ingin merubah nasib mereka atau seseorang tuh ingin merubah ekonomi mereka. Itu bisa dilakuin dengan menempuh pendidikan yang tinggi. Banyak orang-orang yang dapat mengubah nasib mereka itu melalui pendidikan yang tinggi ini. Kemudian saking pentingnya pendidikan ini, dulu tuh sempat nyampe ada terjadi brain drain, yang mana suatu negara mengambil orang-orang di negara tertentu untuk kepentingan negaranya. Kayak misalkan, mohon maaf ya, ada B.J. Habibie. B.J. Habibie dipandang oleh Jerman, dia tuh mempunyai intelektualitas yang tinggi, dia tuh sangat jenius. Namun pada saat itu di negaranya sendiri kurang dihargai. Akhirnya B.J. Habibie dibawa di Jerman untuk berkarya di sana dan untuk negara tersebut gitu. Kayak dulu juga kan pernah terjadi pada masa-masa kejayaan Islam gitu, yang mana banyak-banyak pelajar dari sana tuh yang pergi ke Eropa untuk mendirikan pusat-pusat pembelajaran di sana gitu kan, itu untuk kepentingan di negara Eropa tersebut gitu. Terus kalau zaman sekarang juga kan banyak juga anak muda yang malah lebih milih berkarir di luar negeri karena merasa di sana lebih dihargain gitu. Kenapa sih nggak di Indonesia gitu, malah berkarir di luar negeri dan untuk negeri tersebut gitu, untuk negeri luar, karena memang mereka lebih dihargain gitu. Terus bahkan kemajuan suatu bangsa itu dilihat dari kualitas pendidikan rakyatnya. Ketika kualitas pendidikan rakyatnya ini bagus gitu, kualitas pendidikannya ini memumpuni, itu bisa sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu bangsa. Karena kan kemajuan suatu bangsa ini tidak lepas dari SDM yang berkualitas, dan itu dihasilkan dari pendidikan. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya dari Teh Kia. Boleh disambung. Ya, kalau mungkin dari Kia mungkin tambahannya, tadi udah disebutin semua sama Teh Lupi, sama Andi juga. Nah, mungkin sedikitnya adalah kurang lebih pendidikan ini bukan cuma kayak perihal kita tuh hasil akhir atau nilai gitu ya, menurut kita sendiri. Tapi kita tuh pendidikan ini adalah mengubah pola pikir, yang dimana pola pikir ini yang bakal berpengaruh. Misalkan kita mau menjadi sukses ya, kita harus ngapain? Kita nggak bisa nge-stuck dong, maksudnya kita nggak bisa nge-stuck mau jadi orang sukses tapi kita diem aja tanpa pergerakan gitu yang ini. Nah, di situ tuh yang harus segera adalah pola pikir atau cara berpikir atau cara pandang seorang, yang dimana dari pola pikir itu akan mengubah kemauan kita gitu, akan mengubah kehidupan kita juga. Kalau misalkan kita tidak mempunyai itu, misalkan pola pikir itu nge-stuck, ya udah, kalau misalkan mau sukses gak ada yang dilakukan, jadi tetap di situ aja gitu, jalan di tempat, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi mengubah pola pikir juga. Berarti dari jawaban teman-teman aku bisa nyimpulin kalau misalkan selain penting dan karena memang itu tadi salah satunya bisa mengubah gitu ya, berarti pendidikan itu bisa dikatakan juga sebagai jembatan kita ya. Nah, kalau misalkan ngomongin tadi ya soal perubahan pola pikir, kemudian juga tadi aspek-aspek lain yang bisa mengantarkan kita jadi manusia dan yang lebih baik gitulah ya. Kalau yang teman-teman rasain nih sekarang nih, teman-teman kuliah di kelas masing-masing dengan circle masing-masing, udah ngerasain itu gak sih? Maksudnya
tadi pola pikir teman-teman sejauh ini, teman-teman kuliah belajar di kelas, ada sesuatu perubahan nggak sih yang teman-teman rasain ngomongin soal pendidikan? Dari Kuliah dulu mungkin. oh iya, yang lagi kuliah dulu mungkin siapa Oh, nih? iya. Boleh Oke, ya. boleh. Menurut Kia sendiri itu pasti ada teh, karena yang dimana mungkin pas SMA dari cara belajar aja kita pasti udah beda gitu. Iya. Kalau misalkan di SMA kan pasti guru yang menerangkan lebih sering ya, guru yang menerangkan, lalu misalkan kebanyakan teori lain-lain. Oke. Memang teori penting, cuman di perkuliahan ini lebih sering tuh kita tuh kayak diskusi. Nah, di mana sistem diskusi ini malah yang bikin kita tuh lebih paham gitu, karena kita bertukar opini, kita bertukar sudut pandang teman-teman yang lain gitu. Nah, yang dimana di situ tuh walaupun ada perbedaan gitu, ada perbedaan pendapat, nah malah itu malah jadi kita, oh pengetahuan baru ya gitu, oh knowledge baru ya gitu. Nah di situ juga kayak mikirnya ternyata ya bukan cuma kita wajib menghafalkan teori, tapi kita tahu juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari atau misalkan penerapannya dalam kebiasaan kita gitu ya. Nah kalau di perkuliahan itu serunya sih kayak gitu, dan memang menurut aku kepake banget gitu, kepake banget karena tadi sistem diskusi yang dimana kita lebih paham gitu dibandingkan teori yang terus menerus gitu, malah kayak kadang kan numpuk banget ya teori tapi nggak ada yang paham sama sekali. Nah, biasanya kalau kayak gitu kan malah malas belajar sih ya orang-orang tuh. Jadi menurut aku kalau di perkuliahan itu seru sih untuk sistem belajarnya kayak gitu. Oke, berarti bersyukur banget ya jadi mahasiswa. Bersyukur banget sih. Oke, boleh ke Andi. Kalau dari aku juga karena memang kita dari jurusan yang sama pasti nggak jauh berbeda ya. Cuman ditambahin lagi mungkin kan kalau kita pas masih SMA belajar tuh lebih banyak udah dikasih sama guru gitu. Sedangkan sekarang ya kayak yang tadi Teh Kia sampaikan gitu, bahwa kita tuh lebih banyak diskusi, kita nyari sendiri. Jadi untuk pengetahuannya itu banyak dari berbagai sudut pandang, dari berbagai sumber, yang mana itu pasti mempengaruhi juga dalam kebiasaan atau cara berperilaku kita gitu. Itu aja. Oke, berarti emang setuju lah ya. Iya. Sistem bukan metode diskusi itu membantu kita lah ya, meskipun kalau misalkan kondisinya online, misalkan offline itu berpengaruh gak sih? Maksudnya ada perbedaan gak sih kalau menurut teman-teman yang teman-teman rasain? Pasti ada, karena kan kalau online kadang kita terbatas dengan sinyal, terkadang otomatis agak kehambat misal. Terus kadang juga kan kalau online itu kurang maksimal ya, beda dengan offline. Kan kalau offline itu menurut aku jauh lebih enak gitu, jauh lebih maksimal. Oke. Boleh nih ditambahin dari Lupi yang sekarang sudah nggak ke kelas berarti ya? Ya, Gimana? sangat amat bisa bermanfaat gitu ya kuliah itu, apalagi jadi mahasiswa. Kerasa banget perubahan aku sebelum menjadi mahasiswa dan setelah mahasiswa gitu ya. Nah ketika ya di perkuliahan kan katanya ngapain sih kuliah gitu ya, karena kan ya banyaklah opini-opini kayak gitu di masyarakat. Tapi kan di kuliah ini bukan hanya kita dapat ya teori-teori kayak gitu, materi-materinya aja, tapi betul tadi metode diskusi ini banget, penting banget. Terus yang aku dapetin juga ya selain daripada ya kayak tadi gitu, dapat pandangan pola pikir dimana nggak gampang ngejudge ke orang gitu loh. Maksudnya ya apalagi di sosiologi gitu ya, belajar gak gampang ngejudge ke orang. Misalkan ada suatu permasalahan ini atau ada suatu fenomena isu ini nggak langsung misalkan karena begini-begini, tapi kita harus cari tahu dulu, analisis dulu ini tuh kayak gimana sih sebetulnya gitu sih. Jadi mahasiswa tuh mengasah skill itu kayak gitu. Berarti memang soft skill jatuhnya ya, maksudnya kita nggak menjudge, kita lebih ke melihat ke dalam dulu. Karena gitu kan ya sebelum kuliah kita pastinya ketemu dengan orang-orang yang homogen ya, dengan yang pola pikir sama kayak gitu. Nah ketika ke Bandung terus juga ngelihat banyak orang, ngelihat pola pikir orang yang beda-beda, kok si ini gini sih pemikirannya, kok ini kayak gini sih. Nah kita tuh nggak gampang buat gontok-gontokan sama orang, tapi bisa buat oh iya karena dia pandangannya berbeda kayak gitu loh. Bener sih, setuju. Soalnya ngomongin soal soft skill itu, maksudnya pemahaman itu nggak semua orang punya ya. Meskipun kita lagi-lagi harus menghargai apapun yang mereka pahami, apapun yang mereka pikirkan, tapi lagi-lagi respon kita terhadap sesuatu itu menentukan banget gak sih? Betul respon. Jadi responnya ya kita merespon perbedaan, merespon apalagi di kuliah ya. Karena kan kok ini ya pemikirannya agak gimana gitu, tapi ya mungkin itu kan
dia juga dilatar belakangi Ya, betul. backgroundnya yang bagaimana kan, nggak bisa langsung judging ke orang. Nah, ngomongin soal perbedaan nih menarik. Kalau teman-teman ya pas ngelihat pas masuk kuliah pasti ini dong ngelihat sesuatu yang beda tuh respon pertamanya, respon naluriah teman-teman mungkin sebelum teman-teman sekarang ya punya pola pikir baru, terus mengertilah, memahami. Tapi pas pertamanya sih kalian gimana sih responnya? Apakah aduh kok gini Shock ya? Oh, terus shock gitu. Kok gini ya gitu. Gimana sih yang teman-teman rasain di awal nih? Boleh ke Ani dulu. Soalnya maba kan baru maksudnya. Ya pasti sih kaget banget Kaget. karena kan kita pasti sebelum masuk kampusnya udah mempunyai ekspektasi yang kampus tuh harusnya kayak gimana. Jadi pas begitu ngelihat sesuatu yang ternyata itu di luar ekspektasi kita, di luar apa yang misalkan dipertontonkan oleh media, tentunya kaget dan mempertanyakan kenapa ini bisa terjadi. Tapi kan kita nggak cukup dengan sebatas dikaget terus bertanya-tanya aja, kita juga kan harus mencari tahu gitu kenapa ini kayak gini dan respon apa gitu yang harus kita lakukan. Dan alhamdulillahnya itu di perkuliahan itu meskipun kita kaget nih dengan banyaknya perbedaan tadi, banyaknya hal-hal yang emang di luar dugaan kita juga bisa menemukan orang-orang yang bisa mengarahkan kita gitu untuk merespon hal-hal kejadian-kejadian yang terjadi tersebut gitu. Jadi kita juga nggak yang akhirnya sempoyongan salah arah gitu yang asal-asal aja, karena masih banyak juga orang-orang itu nggak pelit ilmu gitu. Nggak pelit ilmu. Jadi begitu ditanya tuh mereka tuh emang sangat-sangat terbuka gitu untuk mengarahkan gitu. Nah, ngomongin ekspektasi, emang ekspektasi Ani pas kuliah tuh apa? Ya kan maksudnya Maksudnya gimana gitu? Tank top gue. Ya, negatif baik terus gimana ya? Kayak sinetron di TV gitu. Kan aku tujuan awal gitu ya masuk UIN kan Islam gitu. Ya, Jadi oke. ya pasti dalam pikiran tuh bener-bener Islami gitu, kayak santri atau apa, kan basicnya aku negeri. Ternyata ya Beragam beragam ya, gitu, beragam. beragam aja gitu. Yang baik-baiknya banyak gitu, yang mungkin sama saja juga banyak. Oke. Boleh nih lanjut ke Kia yang sama-sama masih semester 6. Semester 5. Oh, semester 5. Gimana nih melihat itu, perbedaan itu? Ya kurang lebihnya juga sama sih. Dibilang culture shock juga lumayan culture shock, apalagi kayak dari Tangerang gitu, yang dimana daerah Tangerang kan maksudnya kalau toksik lumayan lah ya. Nah terus ke Bandung juga pada lemas-lemas gitu orangnya tuh, maksudnya yang lemah lembut. Aduh, culture shocknya tuh, aduh ini mereka kok lemah lembut sekali gitu. Terus dalam kayak apalagi kalau misalnya lagi kuliah gitu, sebenarnya serunya itu ya tadi dibalikin lagi ke sistem pembelajaran yang di kuliah gitu. Jadi kalau masalah culture shock sih nggak terlalu shock banget lah ya, cuman ada yang tadi paling kayak pergaulannya aja yang karena UIN gitu. Jadi beragam tapi isinya. Berarti memang harus pindah-pindah di kita ya? Iya, Harus betul. pindah-pindah di kita. Oke, menarik nih tadi soal ekspektasi, soal banyak ternyata orang-orang yang baik ya, maksudnya banyak sih orang baik, tapi banyak yang bisa mengarahkan kita gitu ya. Yang jelas tadi harus pintar-pintar menempatkan diri, harus pintar-pintar cari lingkungannya itu di kampus. Nih ditambahin sama Lupi mungkin yang semester akhir. Betul, kan nyari lingkungan ya. Betul Rubin nih. Langsung ya promosi. Tapi emang bener guys, maksudnya ya karena aku di Rubin ya, karena maksudnya ada arahan-arahan juga, terus kita juga di Rubin khususnya karena Lupi ya kita bareng-bareng gitu ya, jadi lumayan cukup kita diskusi banyak, entah itu tentang perkuliahan atau hal-hal lain, ekonomi apa segala macam kita bisa kita diskusiin bareng, jadi ada temen buat kita ngobrol gitu loh. Setelah kan sering banget tuh kita pulang kuliah terus obrolin lah masalah yang atau topik diskusi yang tadi kita diskusiin di kelas gitu. Jadi kok ini gini ya pandangan menurut teman-teman gimana nih mengkritisi pandangan ini gitu. Meskipun misalkan kita di kelas tuh gak beropini, tapi ketika pulang ke Rubin bisa ini dibawa buat jadi bahan diskusi kayak gitu sih. Iya betul. Posisi temen tuh berpengaruh banget ya. Berpengaruh banget. Teman-teman harus pintar cari teman, Circle, ya. harus cari circle. Oke. Nah, nyambung nih soal tadi ya di kelas pendidikan. Menurut teman-teman ya, parameter atau indikator suatu pendidikan itu bisa dikatakan berhasil tuh apa sih? Maksudnya gimana sih? Apakah dengan kondisi hari ini yang ya UKT-nya lumayan lah ya gitu, apalagi mungkin di swasta yang banyak fenomena-fenomena kemarin yang dibaca tuh
beberapa mahasiswa mengundurkan diri gitu karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan kuliah gitu, karena kondisinya yang tidak sesuai dengan pendapatan orang tua. Jadi sebenarnya indikator keberhasilan suatu pendidikan tuh bisa dinilai dari mahalnya ini gak sih biaya pendidikan itu sendiri. Boleh dari Kia dulu. Oke, terima kasih Elni. Menurut aku ya, mungkin kan kalau ada kata-kata gini, ada harga ada barang gitu ya. Ada harga ada barang. Cuman kalau di pendidikan ini kita menerapkan sistem seperti itu, jadi kesannya adalah perdagangan pendidikan, teman-teman. Yang dimana perdagangan pendidikan ini ya tadi, semisalnya ada kualitas pendidikan itu bagus, maka UKT-nya akan naik. Sebenarnya kayak gitu tuh ya kurang tepat gitu, karena ya yang dimana bahwa pendidikan itu penting gitu. Yang sebagaimana juga kita diajarin bahwa kayak Fatimah Zahra itu mengutamakan pendidikan gitu, yang dimana sekarang tuh jadi role modelnya perempuan lah gitu ya, yang mengutamakan pendidikan. Dengan adanya statementnya kayak gitu, kayak apa tadi, UKT mahal itu menyesuaikan dengan kualitas pendidikannya. Ya gitu tuh jadi membatasi orang-orang yang mau pendidikan. Jadi aduh aku pengen kuliah deh tapi nggak ada uang gitu, apalagi aduh aku pengen kuliah deh tapi UKT-nya kok sekarang naik ya, jadi kan membatasi orang-orang yang semangat pengen belajar terus gitu. Dan emang yang sebagaimana kata Bu Titik ya, katanya tuh kenapa UKT naik ya karena menyesuaikan dengan kualitas mutunya. Ya, sementara kalau yang di matkul aku yang aku pelajari, menyesuaikan untuk kualitas mutu di suatu lembaga pendidikan itu bukan hanya di UKT gitu. Dan ya kalau misalkan di UKT jatuhnya tadi perdagangan pendidikan. Kalau misalkan memang mau menerapkan kualitas mutu atau standar mutu di sebuah lembaga pendidikan, kita bisa dengan menerapkan misalkan seperti ini, suatu sekolah itu sekolah Islam, dia menerapkan standar bahwa yang masuk itu harus orang Islam semua gitu, orang Islam semua, dia menerapkan standar seperti itu. Nah ketika ada yang mau mendaftar masuk, berarti otomatis harus orang Islam. Ketika ada yang daftar bukan orang Islam, maka dia tidak memenuhi standar mutu. Nah, maka dia reject lah atau dipenolakan. Seperti itu kalau mau menerapkan standar mutu di sebuah lembaga pendidikan. Nah, kalau misalkan menerapkan standar mutu di lembaga pendidikan dengan hal yang tadi uang gitu, apalagi kan uang kan hal yang sensitif ya, lumayan sensitif gitu. Nah, itu kurang tepat sih jatuhnya tadi perdagangan pendidikan. Sementara pendidikan itu yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah gitu. Jadi harusnya digratiskan, bukannya makin dimahalkan. Kurang lebih seperti itu. Berarti lebih ke standarnya gitu ya. Tapi kalau misalkan lewat UKT juga, ini gak sih maksudnya sah-sah saja gitu, asal mungkin dengan dikelola dengan baik gitu ya, juga memperhatikan juga pendapatan orang tua. Soalnya rata-rata yang aku baca tuh emang kondisinya nggak tepat sasaran gitu. Ada anak petani yang malah UKT-nya tinggi gitu, sedangkan ya gitu-gitulah ya fenomena-fenomena hari ini. Berarti emang salah satu yang bisa diperhatikan tuh SOP ya? Iya, SOP-nya. Oke. Itu berarti dari manajemen pendidikan ya teman-teman. Oke, boleh disambungin nih sama Ani mungkin. Aku melanjutin tadi yang sama Teh Kia ya, karena kita basicnya sama juga. Jadi memang mungkin adanya statement yang tadi gitu bahwa kualitas pendidikan itu, maka harga pendidikannya juga, modalnya juga itu mahal gitu. Karena emang realitanya pada saat ini seperti itu. Namun ya disinilah kita perannya pemerintah. Karena kan tujuan dari negara kita tuh kalau dilihat dari Undang-Undang Dasar Pasal 26C ayat 1, bahwa tujuan negara ini yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tentu kita perlu pendidikan yang berkualitas. Namun kita juga tadi lihat kan pendidikan berkualitas ini perlu modal yang enggak sedikit gitu, perlu uang yang lumayan. Sedangkan sekarang kan sama pemerintah lepas tangan aja gitu ke masyarakat, jadi mereka yang harus membayar. Sedangkan kan masyarakat, kata yang tadi Mbak El katakan gitu, ada yang petani tapi malah UKT-nya tinggi atau biaya pendidikannya tinggi. Nah itu benar-benar harus diperhatikan lagi gitu, harus dicek lagi. Meskipun kualitas pendidikan ini kan kalau kita lihat dari dana pendidikan, nanti bisa di-recheck lagi ya datanya, bahwa dana pendidikan di Indonesia itu diambil dari APBN itu sebesar 20%. Itu sekitar 665 triliun. Dan yang sudah tersalurkan untuk pendidikan itu sekitar 98,9 triliun. Yang mana itu kan nggak nyampe ya, sekitar 15%-an lah dari 665 triliun tadi. Dan untuk perguruan tingginya itu sebesar 38,5 triliun, 38,5 triliun gitu. Yang mana kan harusnya mah ngelihat ini dengan anggarannya juga ada. Terus ini juga jadi permasalahan kita saat ini, pemerintah tuh harusnya bisa lebih
membuka gitu, terbuka untuk bisa memaksimalkan dana yang ada gitu. Dan kalau dilihat lagi gitu ya, bahwa Departemen Pendidikan ini merupakan salah satu departemen yang paling korup. Wah. Kalau nanti teman-teman juga bisa cek lagi, baca-baca lagi gitu ya, datanya di Google juga pasti banyak gitu. Nah, dari sinilah gitu kita tuh kan mempunyai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, namun tadi kata ini juga malah jadi perdagangan pendidikan. Jadi pemerintah harus lebih paham lah, kita harus lebih memaksimalkan potensi tersebut gitu, memaksimalkan anggaran yang ada supaya semuanya tuh bisa mendapatkan pendidikan yang sama gitu. Obrolan kayak gini tuh kalau misalkan nggak diobrolin ya udah gitu, kita tuh ya udah lempeng aja, tapi sekalinya diobrolin bikin mikir. Mikir. Oh iya ternyata gini ya, oh ternyata gitu ya, kita harus ngapain ya. Benar gak sih gitu? Soalnya emang jarang mungkin ya kalau misalnya diobrolin terus di kalau lagi nyantai-nyantai ngobrol kayak gini, tapi memang kalau sekalinya ngobrol tuh emang kekuak semuanya gitu. Dan bikin mikir juga. Red flag-nya ya kan? gitu ya. Kita mahasiswa, oh ya bener ya, mahasiswa harus ngapain ya. Jadi ada kemauan untuk itu. Dan mungkin kemauan itu yang harus kita pertahanin ya. Untuk coba mungkin nanti kedepannya bisa berbuat perubahan. Agent of change. Ini kan tujuan mahasiswa ya? Iya. Salah satu. Iya. Sebelumnya mahasiswa. Oke, boleh nih dilanjutin dulu. Tambahan ya. Tambahan. Apalagi kalau misalkan kita lihat faktanya gitu di lapangan. Ketika kan aku pernah magang terus sama penelitian ya, analisis sosial ke sekolah. Ketika bertanya kan terkait minat melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi aku wawancara kan ke siswa-siswa di situ. SMA. Ya, SMA kan. Karena kan minat melanjutkan ke perguruan tinggi. Terus tanya-tanya. Jadi ya mereka tuh sebenarnya minat ya, siapapun yang ditanya kayak ya mau lah teh, mau, tapi ya itu terhalang sama ekonomi, mau kerja aja karena orang tua begini, begitu kan. Sering kali banyak yang menjawab kayak gitu. Dan ketika misalkan Lupi tuh saranin ya, karena ada juga beasiswa dan lain sebagainya, tapi kan teh gitu loh. Beasiswa juga kan kita bisa lihat ya, maksudnya ada yang tidak tepat sasaran. Terus ketika daftar beasiswa pun kan harus masuk dulu ke perguruan tinggi, harus bayar UKT dulu misalkan gitu. Jadi kan ya dari mana gitu. Jadi banyak juga, ada juga yang kasusnya udah daftar ke perguruan tinggi terus juga udah diterima, tapi ketika mau pembayaran UKT terkendala kan. Jadi sampai enggak dibawa gitu si kelolosannya itu, jadi nggak jadi kuliah, mundur gitu ya. Jadi mundur. Terus dampaknya kemana? Sekolahnya di blacklist gara-gara nggak jadi melanjutkan gitu-gitu. Jadi kayak ya ampun, padahal kan ini nggak ada kaitannya jadi kasihan juga ke adik-adik tingkat yang selanjutnya gitu, nggak bisa melanjutkan karena di blacklist itu. Gitu. Iya sih, blacklist ya, jadi istilah ingat waktu dulu. Jadi malah ada gak sih maksudnya kalaupun dia tuh nggak punya uang misalnya, tapi karena tadi kondisinya kalau misalnya nggak diambil, dia tuh ada kemungkinan di blacklist sekolahnya, ya akhirnya memaksakan diri untuk mengambil, dan itu jadi permasalahan lagi ya kedepannya. Kan belum lagi ya biaya hidup ya, terus apalagi gitu yang mungkin itu juga jadi pertimbangan sama siswa tersebut untuk melanjutkan atau tidak. Nah, ketika Lupi melakukan itu ya, analisis, terus juga ya sempat magang di sekolah, kerasa banget gitu ya, oh ini loh yang mereka pikirin teh, ini loh yang pola pikir mereka tuh kayak gini gitu loh. Sedangkan ya kita sebagai mahasiswa yang harusnya maksudnya jadi agent of change dan lain sebagainya, tapi kan kita juga gak bisa ya merubah pola pikir sedemikian rupa banyak orang itu. Ini kan mungkin dari mahasiswanya juga kita gak bisa, ini cuma satu orang nih, cuma kita berempat aja yang mikir kayak gini, gak bisa kayak gitu, harus semua mahasiswa kayak gitu berpikirnya. Terus juga, nah mereka tuh yang mensosialisasikan ke adik-adik tingkatnya, ke siapapun itu, ke masyarakat, ke keluarga dan lain sebagainya, ke lembaga, ke apapun itu. Jadi bisa semuanya tuh pola pikir tuh bisa terkontrol gitu, nggak cuma terbatas di kalangan tertentu saja kayak gitu. Jadi sebagai fasilitator ya, kita kalaupun mau berubah setidaknya
udah ada pikiran mau berubah tuh ya jangan diem aja gitu ya. Karena kalau misalnya diem ya cuman kita doang yang berubah, lingkungan kita enggak gitu. Iya. Sering kan ya, maksudnya kita Banyak ya? udah pikir Oke, berarti tadi terkait kondisi di lingkungan ya, yang mungkin juga lebih mengalami secara langsung, magang, terus juga tadi pernah penelitian juga, yang memang bisa disebutin ada kekhawatiran lah di diri-diri adik-adik mungkinnya khususnya SMA yang akan melanjutkan perguruan tinggi. Nah, itu sebenarnya nyambung sih dengan kondisi atau mungkin statement ya yang belakangan ini kita bisa dengar yang mengatakan bahwa pendidikan itu sebetulnya tersier, yang mau ya silakan gitu, berjuang dengan pilihannya, yang nggak mau ya udah nggak maksain juga, karena emang kesuksesan ataupun mungkin nanti masa depan kita enggak berdasarkan pendidikan kok. Nah, gitu. Ada lah ya statement seperti itu, dan mungkin teman-teman juga pernah mengalami di lingkungan teman-teman sendiri. Mendengar itu, gimana sih respon teman-teman berdasarkan opini dan juga perspektif teman-teman sendiri menilai itu, merespon itu? Mungkin boleh dari Kia dulu deh. Oke, tadi yang perlu di underline adalah pendidikan tersier, yang dimana pendidikannya gitu, bukan dari kuliahnya gitu. Menurut Kia sendiri kalau misalkan pendidikan aja dikebelakangkan atau ditersierkan gitu, kurang setuju ya pastinya ya, karena menurut Kia pendidikan itu penting, itu masuk kebutuhan primer bukannya kebutuhan tersier. Yang dimana kita juga diajarin sama role model kita ya, itu Syaidah Aisyah yang mengutamakan pendidikan gitu. Ya tadi kita sebagai perempuan, kita adalah perempuan tutur peradaban, dan dimana kita bakal meneruskan nantinya kepada generasi kita. Kalau misalkan pendidikan aja ditersierkan, apa yang bakalan kita wariskan nantinya gitu, apa yang bakalan kita teruskan nanti ke generasi selanjutnya gitu, ke anak-anak kita nanti gitu. Kalau misalkan bukan dari kita sendiri gitu kan, ya minimal kita ada kemauan untuk belajar gitu, walaupun misalkan nggak mesti kuliahnya, tapi minimal ada kemauan belajar gitu. Ada misalkan ikut-ikut kelas online kah, atau misalkan kelas-kelas apalah intinya ya pendidikan gitu, yang ilmunya gitu, kita ambil ilmunya, bisa kita ambil ilmunya gitu sih. Jadi kalau misalkan pendidikannya ditersierkan kurang setuju, karena nanti kalau bukan kita siapa lagi gitu. Oke. Berarti penggunaan istilah pendidikan gitu ya, pendidikan itu tersier, cakupannya lebih luas. Soalnya kan pendidikan tuh cakupannya lebih luas ya. Oke. Ya sih, ketangkap sih poinnya, karena kadang-kadang kita sebagai mahasiswa pun ya ada rasanya keliru ataupun menyimpulkan tuh nggak gini loh konsepnya gitu, atau subjektif lah setiap manusia menyimpulkan seperti apa. Jadi dengan statement pendidikan itu tersier kurang tepat lah ya penggunaannya. Oke, bisa ditangkap sih. Boleh dari Ani barangkali ditambahkan. Oke, kan dulu sempat rame ya mengenai yang pertama mengeluarkan statement bahwa pendidikan tinggi ini tersier, yaitu dari salah satu petinggi Departemen Pendidikan gitu. Nah, beliau tuh menyampaikan kenapa mengatakan bahwa pendidikan tinggi atau kuliah ini disebut tersier, karena kan di Indonesia itu wajib belajarnya hanya 12 tahun. Tapi kita kaitkan lagi kepada Undang-Undang Dasar tadi gitu ya, mengenai tujuan dari negara Indonesia ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya meskipun memang kita untuk belajar bisa di mana aja, nggak harus kuliah, tapi kan yang realitanya saat ini yang bisa menopang tuh kuliah. Belum lagi waktu itu saya pernah menonton gitu pernyataan Presiden Joko Widodo di salah satu universitas di Surabaya. Beliau menyampaikan kekhawatirannya mengenai minat masyarakat tuh terhadap S2. Kan S2 tuh minatnya tuh di Indonesia tuh hanya 0,33 sampai 0,43%. Itu kan nggak nyampe 1% dari rakyat Indonesia yang minat untuk ke S2. Dengan adanya statement bahwa pendidikan tinggi ini tersier, itu udah mematahkan gitu harapan Bapak Presiden sendiri supaya minat S2 ini lebih meningkat gitu. Kan minat S1 aja itu hanya di 4,33 sekian, intinya mah nggak nyampe ke 55% ya rakyat Indonesia yang menempuh S1. Itu sebelum adanya statement ini gitu, apalagi setelah ada statement ini. Jadi saya rasa untuk orang yang berpengaruh gitu ya di Departemen Pendidikan, adanya statement ini sangatlah kurang tepat gitu. Belum lagi disambungin lagi misalkan ke visi misi generasi emas 2045 gitu. Meskipun tadi kan ada juga anggapan bahwa
ya untuk sukses nggak harus kuliah kok. Ya iya itu emang benar. Tapi kan kebanyakan misalkan kita ingin jadi dokter, ingin jadi guru, emang bisa tanpa kuliah. Maksudnya guru di sini kayak guru-guru yang emang di sekolah negeri gitu, kayak kepala sekolah dan lain-lain, kan itu perlu kuliah. Untuk jadi dokter perlu kuliah gitu, untuk jadi ilmuwan itu perlu kuliah. Jadi kuliah ini ya nggak bisa di langsung tersier kayak oh yaudah orang yang ketika kamu mampu kamu kuliah, kalau gak mampu ya udah tuh tersier kamu bisa sukses. Tapi kan realitanya sekarang kebanyakan juga kan perlu, bahkan syarat untuk bekerja aja kan kebanyakan S1 gitu. Itu sih kalau dari saya. Benar-benar sih. Barangkali dari Lupi mau menambahkan terkait kondisi itu ya di masyarakat, gimana nih menilainya? Ya sama ya, agak setuju juga karena kan itu paling penting. Tadi kan kita juga dari awal udah bahas sepenting apa pendidikan, penting banget. Nah, pendidikan itu bisa diakses oleh menurut aku siapa saja gitu ya, gak mandang maksudnya itu kelas atas atau kelas bawah ya. Udah semua baik mau itu yang punya duit atau nggak punya duit, itu punya hak buat mengakses pendidikan, terutama ini di pendidikan tinggi mungkin ya. Nah itu siapapun sih berhak untuk itu, kayak gitu sih. Bisa gitu ya? Bisa. Jangan sampai memutuskan harapan banyak orang gitu. Karena kalau misalkan dari manusia sudah tidak ada harapan, yang ini mau gimana lagi ya? Ya kan? Oke, menarik sih dari obrolan kita dari awal ya sampai tadi. Ternyata memang tanpa disadari dan mungkin udah kelihatan ya fenomena-fenomenanya, tapi emang gini loh kondisi pendidikan kita gitu, gini loh realitasnya gitu ya, yang ada di lapangannya, yang ada di masyarakatnya seperti apa. Nah untuk menutup mungkin ya, lebih ke menutup obrolan kita sekarang hari ini, jadi menurut teman-teman gitu ya, melihat kondisi pendidikan kita hari ini dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, sebetulnya harus seperti apa sih gitu? Pendidikan yang seperti apa yang memang harus nanti dicoba direalisasikan ataupun yang harus diperbaiki lah gitu dari kondisi yang hari ini terjadi. Boleh dari perspektif dan opini teman-teman sebagai mahasiswa, bagaimana nih menyimpulkannya? Boleh dari Ani dulu barangkali. Oke, baik. Berhubung saya dari manajemen pendidikan Islam ya, kita lihat lagi tujuan dari pendidikan Islam. Kan tujuan dari pendidikan Islam ini yaitu untuk membentuk kepribadian Islam atau untuk membentuk karakter. Jadi keberhasilan suatu pendidikan itu dilihat dari karakter yang ditimbulkan dari pendidikan tersebut. Kayak misalkan nih dalam pendidikan Islam ini ingin menanamkan karakter yang sungguh-sungguh, yang serius dalam belajarnya, sehingga ketika karakter itu sampai atau sudah tertanam gitu ya, sudah terbentuk, saat ilmu itu sampai misalkan kepada Zaid bin Sabit, beliau menguasai teknik kepenulisan. Ketika sampai kepada Ibnu Mas'ud, beliau menguasai teknik literasi. Ketika sampai kepada Khalid bin Walid, beliau menguasai teknik perang. Ketika sampai kepada Umar bin Khattab, beliau menguasai ilmu politik. Yang mana dari kesungguhan belajar tadi, dari karakter yang ditimbulkan tadi, ilmu yang ditimbulkan tadi itu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh umat pada saat itu. Jadi menurut saya pribadi penting banget untuk menerapkan karakternya gitu kan. Kalau sekarang misalkan nih pendidikan teh udah sukses menjadikan seseorang tuh lulus menjadi seorang dokter, ya udah gitu, dia tuh menjadi seorang dokter yang bisa menyembuhkan, yang paham caranya kalau penyakit ini harus penanganannya bagaimana gitu. Tapi belum tentu dengan karakternya, apakah dia tuh akan menjadi dokter yang jujur, dokter yang peduli akan rakyatnya gitu, akan masyarakat gitu. Apakah dia akan menjadi dokter yang penuh dengan kasih sayang, ataupun misalkan di MP ini kita udah berhasil menjadi seorang kepala sekolah, kita tahu cara mengelola sekolah itu seperti apa, tapi apakah akan menjadi kepala sekolah yang jujur, yang adil, yang peduli akan pendidikan gitu, yang tidak berorientasi kepada materi. Jadi menurut saya sangat penting untuk membentuk karakter ini gitu. Dan ini pembentukan karakter ini tentunya tidak bisa instan gitu pas perguruan tinggi, tentunya harus dimulai dari yang tadi gitu, dari pendidikan dasar
dahulu. Itu sih dari saya. Poinnya pendidikan karakter yang harus dikedepankan. Boleh nih disambungin dan ditambahkan mungkin dari Kia selaku yang sama-sama di manajemen pendidikan Islam. Oke, kalau dari Kia sendiri tadi udah banyak yang disebutin sama Ade ya. Kurang lebihnya kayak gitu, yaitu tadi karakter sama pola pikir yang tadi balik lagi di pembahasan di awal, bahwa kayak kuliah itu kita atau misalkan pendidikan itu kita nggak bisa memotokkan hasil akhir yang dimana kayak nilai A, B, yaitu secara visual memang memuaskan kita ya, tapi yang dimana kita bakalan ambilnya adalah penerapan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita di pola pikir, karakter, yang itu bakalan kita bawa untuk kedepannya yang jangka panjang lah ibaratnya gitu. Itu sih paling dari Kia. Pola pikir, karakter. Nah, sekarang dari perspektif Luffy, gimana nih? Adakah yang mau ditambahkan barangkali? Karena kan faktanya maksudnya saat ini tuh pendidikan tidak seperti itu, maksudnya dijadikan misalkan kenapa mengambil jurusan ini karena nantinya untuk kerja, jadi untuk orientasinya ke situ lagi gitu maksudnya untuk pekerjaan. Tapi ya betul kata teman-teman berdua katakan gitu, pendidikan karakter, terus juga untuk pola pikir yang paling penting dan juga ya paling krusial gitu untuk kedepannya kayak gimana, karena kan pola pikir ini yang bisa merubah, tadi balik lagi ke perubahan sosial ke apa, itu mulai dari pola pikir terlebih dahulu gitu, baru nantinya yang lain-lainnya mengikuti seperti itu. Berarti nah kalau misalkan mengkerucutkan itu dari manajemen ya, salah satu yang bisa kita kedepankan misalnya lewat apa? Kurikulum kah atau gimana? Buat teman-teman yang di manajemen barangkali paham. Jadi kalau misalkan kita mau menumbuhkan karakter tadi termasuk juga pola pikir, apa yang harus diperbaiki nih ke depannya? Ya tentu kira-kira dari kurikulum ya. Karena kan patokan atau acuan dari pembelajaran di sekolah tuh mengacu pada kurikulum. Kayak kurikulumnya berubah ya otomatis standar atau pola pembelajarannya juga berubah. Jadi emang kurikulumnya yang harus ditekankan lagi gitu. Nah, itu dia teman-teman obrolan kita pada kesempatan kali ini. Siapa tahu ya, dan semoga harapannya kita bisa nanti ke depannya ada perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, tapi sebelum kita akhiri sesi ini, aku mau minta closing statement dari teman-teman masing-masing ya. Boleh nanti ketika menyampaikan sambil lihat kamera juga sampaikan closing statementnya, bisa kata-kata semangat atau gimana sesuai dengan kondisi teman-teman sekarang mungkin ya. Boleh dari siapa dulu nih? Mau dari Luffy yang sudah selesai, maksudnya sudah selesai di bangku perkuliahan sebentar lagi. Iya. Untuk teman-teman yang sekarang sedang menempuh perkuliahan, semangat terus kuliahnya, lancar-lancar. Hadapi semuanya dengan dengan pola pikir yang serius gitu ya, dengan penuh semangat kayak gitu sih. Ya, udah bingung apa lagi. Boleh dilanjut aja. Kalau dari Ania untuk teman-teman semuanya, harapannya gitu, apapun yang kita hadapi nanti nih pada saat menempuh pendidikan, tetap berpegang pada kebenaran. Karena ya kita tidak bisa menutup mata gitu ya, realitanya banyak yang menyeleweng gitu, tapi apapun itu tetaplah berpegang pada prinsip teman-teman gitu. Selagi itu benar, jalanin aja gitu. Gitu aja. Oke, kalau dari saya sendiri buat teman-teman semuanya, jangan terpatok dengan hasil akhir atau yang secara visualnya, tapi kita nikmatin prosesnya, kita ambil baiknya, kita ambil cara pembelajaran di kuliah itu seperti apa, kita ambil juga ilmunya, jangan terpatok dengan hasil akhir yang itu A, B, C itu loh. Nah itu kalau bisa jangan terpatok dengan hal itu ya, karena ya tidak akan puas gitu kan. Ya kita ambil baiknya aja di proses pembelajaran. Dan juga mungkin untuk pemerintah ya, jangan aneh-aneh lah untuk mengeluarkan statement bahwa pendidikan tersier seperti itu, karena ya kalau misalnya Indonesia mau menciptakan anak-anak yang bergenerasi atau generasi emas, ya berarti kita harus mulai dengan pendidikan juga gitu, pendidikan yang baik, pendidikan yang berkualitas gitu. Wow, Masya Allah. Nah itu dia teman-teman obrolan kita pada episode kali ini. Menarik gak? Menarik lah ya, masa enggak? Tapi kalaupun misalkan teman-teman beranggapan lain, boleh kritik dan sarannya sangat kami tunggu. Insya Allah nanti kami akan evaluasi ke depannya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah mau sharing-sharing. Semoga enggak kapok, biar nanti kita bisa ngobrol lagi ya dengan topik berbeda, dengan mungkin di tempat yang berbeda.
Semoga apa yang teman-teman sampaikan buat kita jadi tahu pemahaman baru juga, pemahaman baru dan tentunya pengalaman baru juga ya buat kita mahasiswa. Nah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dari kita. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ormas minggu depan. Dadah.